Kalau saya keluar tuh pintunya lagi ditutup. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Coba di on cam ya. Suara Ibu jelas nggak? Jelas Ibu. Suara Ibu jelas kok, Bu. On cam lah. Ngecek jauh-jauh mabuk. Oke. Ini ada beberapa yang Ibu kenal. Ada Atta. Tutup. Ada siapa yang Ibu kenal lagi di sini ya? PJ-nya mana PJ-nya? Saya Ibu. Oh iya, Amel ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah. Siang ini kita mulai perkuliahan ya untuk yang pertama kali. Untuk semester 7 ini dari awal hingga akhir nanti kita tetap offline. Itu merupakan kebijakan dari Prodi, bukan permintaan Ibu ya. Karena untuk semester 7 ini katanya menurut info adalah kekurangan kelas ya, jadi online. Walaupun online, Ibu berharap Anda tetap semangat ya. Tetap semangat apa ya, apalagi di siang hari begini ya, dan semoga juga apa ya, tidak terkendala jaringan. Bentar Ibu share dulu. Tutup. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, agar kita lebih fresh pikiran dan hati kita biasakan di awal perkuliahan itu membaca doa ya. Baca doa pertama mungkin pertama Al-Fatihah dan kemudian doa belajar. Ya silakan, mungkin siapa yang mau pimpin? Syakah? Idhar ya, karena ini offline. Online. Dia terdengar. Ya silakan Syakah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Al-Fatihah dimulai.
Amin. Berdoa selesai. Silakan Bu. Ya, terima kasih Saka atas doanya. Oke, nanti dia perkuliahan begitu ya. Ini siapa nih yang agak tunggu? Jadi setelah nanti Ibu beri salam atau Pak Yogi nanti beri salam, nanti ya Anda inisiatif ya secara mandiri ya untuk mari kawan-kawan kita baca Al-Fatihah dan kemudian dilanjutkan dengan doa belajar, bisa seperti itu. Tidak mesti Saka saja, bisa juga nanti misalnya Jumat depan Atta, kemudian siapa lagi. Lebih baik laki-laki ya. Nanti PJ ya, PJ nanti mengatur nanti siapa gitu untuk Jumat depan gitu yang untuk membaca doa. Dan lebih baik mungkin didengarkan ya ada suaranya gitu. Jadi kita semua mendengarkan dan kemudian nanti yang lainnya mengaminkan. Begitu kali ya. Jadi apa ya lebih berkah gitu. Dan sebentar Ibu akan share. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Bacanya apa? Manajemen rekod pengantar. Oke. Perkuliahan kita ini tentang manajemen rekod ya. Ini merupakan pertama kali ya Ibu ngajar tentang manajemen rekod. Sebelumnya mungkin Bu Ika ya. Bu Ika yang mengajarkan ini karena mungkin materinya juga dari Bu Ika. Anda ini kan udah semester 7 ya. Mungkin seharusnya sih kalau kita bicara arsip ya, urutannya dari manajemen rekod dulu dan kemudian baru manajemen arsip ya. Karena kan manajemen rekod itu bagian dari arsip dinamis ya. Nggak tahu ini pertimbangannya seperti apa. Jelas nanti semester 7 ini Anda belajar manajemen rekod. Nah, kemudian tadi Ibu sudah men-share RPS-nya di AIS, nanti Anda bisa download ya RPS-nya. Nah, apa-apa aja sih nanti kita akan belajar tentang manajemen rekod gitu ya selama 1 semester ini. Nah, ini ada beberapa aturan ya, bahwa yang penting nanti kita otomatis ada UTS ya, ada UAS ya, dan kemudian nanti Ibu berharap nanti ada penambahan pengetahuan ya ataupun penambahan ilmu secara praktek di lapangan bagaimana sih penerapan manajemen rekod dari Arsip Paris. Nah, itu Ibu masih mikir gitu ya, masih memikirkan siapa kira-kira yang akan menjadi dosennya gitu untuk untuk mau berbagi tentang penerapan bagaimana sih penerapan atau apa sih yang dilakukan Arsip Paris di lapangan dalam menerapkan rekodnya, dalam pengelolaan rekodnya. Ada beberapa mungkin yang udah Ibu calonkan, misalnya mungkin Anda kenal dengan Bapak Suprayitno. Beliau adalah Arsip Paris dari Kementerian. Selain itu beliau juga asesor kearsipan. Nah, untuk Arsip Paris ini Ibu memang tidak terlalu banyak kenal gitu ya, terlalu banyak kenal, minimal ada beberapa gitu.
Tapi yang jelas sih yang penting mereka mau berbagi ya, karena ini kan tidak berbayar juga ya. Unsurnya adalah pengabdian gitu. Mudah-mudahan mereka mau ya. Kalau dari unsur dosen itu ada juga mungkin dari UI ya. Kalau semester kemarin mungkin yang sudah merasakan dosen tamu dari UNER ya. Tapi nggak mungkin juga Ibu undang beliau lagi ya. Mungkin Ibu nanti dari UI-nya ya, dari UI. Beliau juga asiparis sih, dan ada juga dosen ya, dosen di apa sih namanya kalau itu advokasi ya, advokasi ya Bu. Bukan dosen S1 ilmu perpustakaan UI, bukan. Jadi di advokasinya, advokasi kearsipan gitu. Nah, mudah-mudahan salah satu di antara mereka tuh mau nanti berbagi sama kita. Nah, pertemuannya kapan itu disesuaikan tentu saja dengan mereka ya. Artinya yang mudah-mudahan sih sesuai juga dengan kondisi kita juga, karena nanti kelas ini kan ada 3 kelas kalau nggak salah. Jadi B, C, D ya, B, C, D. Nah, ini nanti pas nanti dosen tamu itu penggabungan, jadi bukan per kelas tapi penggabungan. Karena sangat sulit untuk mencari ya, bagi Ibu ya pribadi sangat sulit untuk mencari dosen atau asiparis ya. Dosen yang mengampu mata kuliah kearsipan tentu saja, dan asiparis itu masih sangat jarang dan juga sangat sulit ya untuk mencarinya. Maka dari itu nanti setelah nanti Ibu Ibu hubungi beliau-beliau itu dan beliau itu mungkin mau gitu, nanti baru Ibu informasikan kepada PJ-nya masing-masing ya. PJ masing-masing, PJ kelas B, C, D gitu ya, untuk merundingkan kapan harinya dan seterusnya, dan apa aja yang harus dilakukan. Otomatis berarti kan harus membuat surat undangan dan kemudian membuat sertifikat ya untuk menghargai mereka ya, penghargaan bagi mereka. Dan untuk pertemuannya kapan itu tadi nanti tunggu nanti info dari Ibu hubungi beliau dulu kapan persediaannya. Nah itu mudah-mudahan cocok untuk kita gitu waktunya. Dan kemudian itu salah satunya, dan kemudian nanti dalam dalam perkuliahan ini Ibu berharap nanti dalam ujian UTS atau UAS itu tidak cheat ya, no cheating ya, tidak curang, tidak mencontek dan seterusnya. Dan Ibu berharap juga Anda semua aktif ya, aktif. Dan karena ini ada berapa ya, 16 pertemuan ya, 2 pertemuannya itu UTS dan UAS seperti biasa, maka nanti ada 14 ya, 14 kegiatan. Nah di dalamnya juga nanti seperti biasa ada diskusi ya, diskusi kelompok. Nanti apakah mungkin Ibu bagi entah itu 6, entah 7 ya materinya. Nah untuk materi ini nanti tidak hanya ada di daftar pustaka yang ada di APS, tapi Ibu akan tambahkan, sebentar Ibu stop sharing dulu. Ibu tambah, sebentar deh, ini dulu deh. Ibu tambahkan nanti dari mana tadi nih, J. Kennedy. Mungkin Anda pernah dengar ya, udah semester 7 seharusnya udah pernah dengar J. Kennedy yang nulis tentang manajemen rekod bahasa Inggris ya. Ini sangat bermanfaat bagi Anda ya, terutama yang akan menulis tentang manajemen rekod ya. Bagaimana sih secara teori manajemen rekod itu, dan kemudian bagaimana implementasi di lapangan. Dan kemudian kemudian kita memahami kenapa sih disebut dengan rekod, kenapa sih disebut dengan arsip statis gitu ya, archive gitu ya, kenapa disebut itu. Nah, dan kapan sih mulainya kapan mulainya terjadi pemisahan antara rekod dengan arsip. Kalau di Indonesia kan kita mengacu masih pada
undang-undang ya. Undang-undang situ jelas ya, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, di situ udah jelas banget ada pemisahan ya dalam pengelolaan arsip itu, yaitu arsip dinamis inaktif, dan arsip statis gitu. Nah, bagaimana kalau menurut para pakar? Nah, sejak kapan dia itu berubahnya ya? Kemudian siapa sih yang yang menciptakan perubahan itu gitu? Ada nggak sih? Udahlah nggak usah disebut dengan adanya pemisahan rekod dengan arsip. Udah ada arsip semua gitu kan? Kalau orang Indonesia kan begitu, kalau namanya arsip ya udah arsip gitu kan. Jarang orang Indonesia itu juga yang menyebut rekod kan. Kalau misalnya orang yang pernah belajar gitu, arsip, pasti kalau misalnya ketika dia menyebutkan arsip berarti sifatnya adalah statis. Tapi kalau dia menyebutkan rekod, maka dia pasti berarti bukan statis tetapi arsip yang sangat aktif gitu kan ya. Seperti itu. Tapi di Indonesia kan tidak, apalagi arsip Paris ya. Arsip Paris coba perhatikan, kalau Anda perhatikan pasti mana arsipnya gitu kan, nggak mungkin mereka menyebutkan mana rekodnya. Nah, kecuali itu tadi mereka yang udah paham dan pernah belajar atau mungkin pernah mengikuti pelatihan, pasti dalam pengucapannya ada perbedaannya. Oh, ini rekod, oh ini arsip. Misalnya formulir aja mereka pasti menyebutnya rekod gitu. Tidak mungkin dia menyebut arsip. Tapi kan kalau coba di TU ya formulir ya kadang-kadang mereka sebut arsip kan, bukan sebut rekod, seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa yang belajar tentang rekod harus bisa membedakan mulai dari sekarang pengucapan ketika mana rekod dan mana arsip. Oke, dan kemudian ini ada 75% ya untuk apa sih? Ini PPT dari Bu Hikmah ya. 75% kehadiran, artinya ada 25% mungkin Anda di situ ada izin, dan kemudian di situ ada mungkin sakit atau yang penting tidak alfa ya. Kalau alfa itu sulit itu, misalnya Anda alfa 3 kali, misalnya hari ini nggak masuk, terus Jumat besok masuk, Jumat besok lagi nggak masuk. Nah, itu ketika tiba-tiba Anda UTS itu sulit untuk untuk memberikan nilai yang maksimal gitu ya. Kecuali misalnya ada izin misalnya 4 kali gitu ya. Semuanya izin. Jumat izin, Jumat lagi Jumat besok lagi izin. Tapi izinnya harus yang benar-benar izin yang mungkin entah itu mungkin salah satu mungkin ngantar orang tua, atau mungkin jangan-jangan ada izin nikah atau izin umroh gitu. Nah, itu harus jelas. Harus ada informasinya, harus ada infonya. Kalau tidak ya berarti ditandai oleh Ibu ya sebagai alfa. Dan untuk absennya itu yang Ibu akui ya. Yang Ibu akui adalah 10 menit sebelum perkuliahan selesai dan 10 menit setelah perkuliahan selesai. Lebih dari itu berarti Anda Ibu anggap tidak masuk ya. Jadi perlu diingat ini ketika absensi ini, terutama PJ nih ya. PJ nanti mengingatkan teman-temannya 10 menit sebelum perkuliahan selesai dan 10 menit setelah perkuliahan selesai. Lebih dari itu Ibu anggap tidak masuk. Atau kalau misalnya ada lewat dari, misalkan kita selesai berapa sih? Di jam 3 ya? Ya PJ? Setengah 4 Ibu. 3.30. Oh, setengah 4. Oke, setengah 4 berarti misalnya absennya jam 3.40 yang Ibu akui, itu maksimal. Lewat dari itu, nanti Ibu pertanyakan kembali, apakah jangan-jangan mahasiswa masuknya belakangan gitu ya, tapi dia absen. Karena absen di situ Ibu share aja sampai akhir ya, sampai akhir perkuliahan ini selesai.
Jadi itu open ya, tidak Ibu tutup. Nah, begitu pun dengan linknya, link ini dari awal sampai akhir ya link ini aja, tidak berubah-ubah gitu ya. Dan apa ini, dan untuk penilaian seperti biasa ya, formatifnya dan UTS itu 30% dan UASnya itu 40%. Nah, untuk soal ya soalnya nanti bisa aja esai atau bisa juga nanti bentuknya project kayak. Nah, seandainya esai Ibu tidak berharap Anda menggunakan ChatGPT ya. Karena sekarang kan ChatGPT di kalangan mahasiswa ini udah sangat familiar ya. Kalian juga mungkin sudah punya akunnya gitu ya. Nah, Anda ini udah semester 7. Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya lagi, seharusnya ketika mungkin menjawab gitu, misalnya begini, contoh soal apa yang Anda pahami tentang manajemen rekod. Nah, pahami di sini bisa aja bahasanya, bisa aja Anda mengungkapkan dengan apa tuh pendapat Anda, tetapi Anda harus melandasinya atau didukung ya, didukung dengan sumber referensi. Misalnya dan misalnya apa tuh manajemen rekod adalah suatu alat atau suatu pengelolaan rekod yang ada di suatu lembaga secara sistematis, misalnya seperti itu ya. Nah, hal ini juga didukung dari pendapat dari apa tuh dari J. Kennedy menyebutkan bahwa bla bla bla. Jadi harus didukung ada sumbernya. Atau mungkin Anda ada bacaan lain boleh, dan kemudian didukung kembali oleh siapa. Nah, dengan ini kan sama aja sebetulnya seperti Anda membuat proposal sebenarnya. Membuat proposal kan seperti itu juga kan. Ada pendapat ulasan sendiri dan ada juga harus didukung dengan pendapat para pakar. Gitu. Nah itu, jadi jangan coba-coba nanti pakai ChatGPT. Kalau ChatGPT itu memang dia hanya untuk apa ya, bagus. Ibu juga suka menggunakan ChatGPT, tapi tidak dijadikan sumber referensi, tapi menjadi suatu apa ya, suatu perluasan pemikiran. Kadang-kadang mungkin bahasa kita kurang halus gitu ya, nah ChatGPT kan bisa menghaluskan kan ya, seperti itu. Tapi tidak bisa dijadikan sumber. Seandainya Anda itu menggunakan ChatGPT, ya jujur aja sumbernya jadi ChatGPT kan, itu berarti bukan sumber Anda. Otomatis beda nilainya kan. Oke, dan kemudian nanti ini kan masih platform lama ya, pakai Zoom, Google Classroom ya. Nah, ini kita berusaha berkawan dengan Microsoft 365 ya. Kita pakai Teams ya. Dan kemudian untuk Google Scholar-nya, Ibu udah berupaya untuk belajar ya. Google Classroom yang digunakan oleh Microsoft 365 itu seperti apa sih? Nah, itu belum Ibu dapat. Tadi coba di kelas pagi, ternyata yang Ibu share, mereka enggak apa sih, tidak bisa unduh gitu, enggak kelihatan Bu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya antara Anda mungkin ada yang bisa gitu membuat apa tuh Google Classroom versi Microsoft 365, coba ajarin Ibu tuh. Ibu juga pengen tahu caranya seperti apa. Ibu belum paham. Tapi kalau nanti belum paham-paham juga, terpaksa nanti Ibu buatkan nanti Google Classroom untuk apa? Untuk nanti penyimpanan tugas-tugas Anda ya, tugas-tugas Anda di sana. Karena nanti kalau misalnya di-share di apa tuh di WA itu sangat apa ya, sangat berat ya, kapasitasnya mungkin nanti terlalu tinggi. Nah itu mungkin apa ya,
Bentar. Mana? Kok hilang sih? Ribetnya kayak gini nih. Oke. Nah, ini ada salah satu ayat ya yang menjadi dasar mungkin dalam matkul ini tentang kearsipan. Coba ada yang bisa baca ini, kelihatan nggak? Ada yang bisa baca? Wala talam bisul haqqo bil batili. Ada yang bisa baca? Saya, Bu. Ya. Ini ayat ya, Bu ya? Ayat Quran ya, Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, Bu, dan janganlah kamu campur Ya. adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Sudah, Bu. Sudah kaulah Bawahnya nggak kelihatan. Sudah kalau aja. Ya, ini apa tuh di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 42. Artinya informasi yang benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak mencampur adukan berita yang benar dengan berita yang salah. Ini salah satu ayat mungkin yang bisa jadi dasar untuk memahami mana arsip, mana yang apa ya? Mana arsip, mana yang tidak arsip mungkin seperti itu ya. Karena arsip kan merupakan salah satu dasar untuk mengetahui bahwa itu adalah suatu bukti yang sah gitu ya. Oke, RPS itu nanti ada di AIS. Coba Ibu share sebentar. Ini masih RPS-nya Bu Hikmah ya. Kelihatan nggak? Lihat Ibu. Apa bacaannya? RPS, Ibu. Iya, RPS ya. Ya, nanti kita belajar memahami pengertian atau perbedaan. Ibu ini sambil jadi admin juga ini, dia harus klik. Nah, nanti kita belajar membedakan apa itu rekod, dokumen, rekod, dan arsip. Sebenarnya Anda sudah paham ya, sudah paham betul gitu ya, sudah paham betul rekod itu apa sih gitu kan ya. Berarti kan arsip dinamis sampai dinamis inaktif gitu kan tuh rekod ya. Dan kemudian apa itu
arsip statis. Udah hafal ya, udah hafal di luar kepala lah ya. Udah bisa membedakan. Cuma nanti kita harus memahami dua, yaitu yang Ibu tadi udah uraikan, bahwa kita harus memahami dari sisi teorinya gitu. Dan sisi pendapatnya siapa sih yang membedakan itu, dan kemudian siapa sih yang apa tuh kenapa sih dibedakan. Nah, itu nanti kita pelajari dari beberapa sumber referensi. Dan kemudian yang ini membedakan antara manajemen rekod dengan manajemen informasi dan manajemen pengetahuan. Dan selanjutnya nanti kita juga akan memahami tentang aduh ya Allah. Ini bolak-balik aja ya masuk nih. Kapan kita sepakat gitu berapa menit gitu loh. Tapi harus bolak-balik lagi. Harus mengklik untuk submit. Nah, ini nanti kita juga belajar tentang klasifikasi ya. Klasifikasi arsip. Jadi bagaimana sih cara kita untuk merancang klasifikasi arsip. Oke, pertanyaan Ibu. Gimana sih cara kita untuk merancang klasifikasi arsip ketika suatu institusi atau suatu lembaga belum memiliki klasifikasi. Dasarnya apa? Kalau yang udah kemarin manajemen lembaga arsip pasti udah paham ya. Jika misalnya suatu institusi atau lembaga belum memiliki klasifikasi arsip, maka kita sebagai pengelola arsip atau arsiparis harus apa yang kita lakukan? Ada yang bisa sharing? Kalau misalnya perpustakaan jelas ya, perpustakaan jelas kalau dalam membuat klasifikasi itu kan ya, mau itu perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, umum, nasional, ya kan, atau khusus, pasti kan mereka menggunakan edisi gitu ya, sebagian besar ya. Atau juga bisa aja ada mungkin sebagian ada menggunakan DDC atau CC gitu. Nah, kalau misalnya arsip bagaimana? Ayo dari 38 orang ini masa nggak bisa jawab? Saya coba ya Bu ya. Hmm. Kalau misalnya suatu lembaga arsip belum memiliki cara untuk mengklasifikasikan arsipnya, itu berarti langkah pertamanya mengkategorikan arsipnya dulu, arsip apa, terus kayak misalnya arsip keuangan, arsip ya gitu deh Bu. Dikelompokkan Ibu dulu kurang arsipnya. Ya oke. Siapa namanya? Prima Bu. Oh oke. Tadi Ibu kurang dengar, coba ulangi lagi. Baik Bu, suara Rima udah jelas Bu. Jika suatu lembaga arsip belum memiliki cara untuk mengklasifikasikan arsipnya,
Itu yang pertama diidentifikasi dulu jenis arsipnya, misalkan dari arsip keuangan atau surat menyurat atau arsip administratif gitu. Habis itu dikelompokkan berdasarkan fungsi atau subjeknya, fungsi dan subjeknya gitu Bu. Gitu sih Bu. Ada benarnya, tapi masih kurang. Ada yang mau nambahkan? Ata mana suaranya? Biasanya bawel. Kalau akuisisi bukan sih Bu, kayak di arsipnya itu dikelompokkan menjadi kayak misalkan arsip ini tuh misalkan arsip keuangan, dan ini tuh arsip negara kayak gitu Bu. Akuisisi arsip Bu. Oke. Di Ada yang berdasarkan kurang? subjek. Berdasarkan subjek. Oke. Iya. Ada yang kurang? Tambahin. Melakukan pengkodean Bu. Melakukan pengkodean. Betul. Oke. Ada yang kurang? Tambahin. Adanya ini Bu, numerik atau alfabet sesuai dari Oke. Ya, kode alfanumerik ya, dan kemudian subjek, terus pengelompokan. Sebelum itu dilakukan, apa yang harus dilakukan? Tadi sebetulnya yang jawab nomor pertama itu agak sedikit melipir, menyinggung, tinggal tambahin aja apa. Sebelum itu melakukan itu apa? Kan setelah itu baru kita melakukan pengkodean. Nah, pengkodean itu bisa alfanumerik, bisa subjek, gitu. Subjek dengan alfanumerik ya biasanya gitu. Nah sebelum itu apa tuh? Mendeskripsikan Ibu sering arsip, menyebut mendeskripsikan arsip bukan Bu? deskripsikan arsip. Kalau deskripsikan arsip setelah pengkodean ya, setelah pengkodean terus kemudian mendeskripsikan. Itu kan langkah selanjutnya ya. Sebelumnya, coba ayo dari 30, sekarang udah 40 orang lagi, berarti 39. Ayo apa? Tadi udah disebut sebenarnya di yang pertama itu siapa tadi? Ayo apa coba? Masa nyerah? Ayo apa? Nyerah. Identifikasi Kita harus Bu. identifikasi, boleh. Terus apa lagi? Analisis fungsi bisnis. Kita harus menganalisis itu, menganalisis fungsi bisnis dari suatu lembaga. Misalnya contoh yang paling gampang adalah perguruan tinggi kan. Analisis fungsi bisnisnya perguruan tinggi itu apa? Ayo jangan tidur mana nih? Pada mendem ini, nggak kelihatan lagi tuh wajah-wajahnya. Ayo on cam. Kita nggak lama-lama ini kan pertemuan pertama nih. Asal Anda bisa menjawab, udah. Ayo apa, coba. Nggak, hari ini nggak mesti 3:30.
Kalau jam 2 selesai ya selesai. Fungsi bisnisnya itu Ayo, Pak. akademik penelitian, bukan Bu? Ya, salah satunya. Apalagi tambahin? Apa itu surat kelulusan atau enggak kayak ijazah gitu Bu mungkin. Itu jenis. Oh jenis. Kan analisis fungsi bisnis. Fungsinya. Keuangan juga termasuk, Ibu? Bisa. Nyerah. Ibu sering ini sih bilang juga. Yang semester kemarin masih lupa sih, masih semester kemarin. Tahu gitu Ibu kasih B aja semua ya. Apa coba? Kalau kita menganalisis fungsi bisnis dengan perguruan tinggi, maka bisa dilihat dari tridharma perguruan tinggi. Ya dong. Nah, tridharma perguruan tinggi itu apa? Yang pertama. Pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Pendidikan, pengajaran, sama penelitian, Bu. Aduh. Yang benar coba. Pendidikan pertama, kedua pengabdian, ketiga apa? Penelitian kan. Siapa yang bisa menyempurnakan? Saya coba ya, Bu. Ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Ibu. Terus perkuliahan masuknya kemana? Kalau pendidikan kan pasti kan yang keluarnya itu kan jenis-jenis arsip ijazah, SK kelulusan. Lah perkuliahannya di mana? Pendidikan dan pengajaran, Bu. Nah, itu. Pendidikan dan pengajaran. Nah, dari pendidikan dan pengajaran itu kan nanti akan keluar tuh arsip-arsip kurikulum. Ya kan? SK kelulusan, nilai Anda, ijazah, itu. Ya kan? Nah, jadi itu salah satu contohnya. Jadi untuk tadi terdiam ya. Jadi untuk merancang suatu klasifikasi arsip itu harus melihat dari apa itu analisis fungsi bisnisnya. Ya kalau misalnya membuat klasifikasi perusahaan berarti kita menganalisis ini perusahaan apa. Misalnya perusahaan di bidang apa tuh? Di bidang teknologi atau perusahaan di bidang perminyakan berarti kan arsip-arsip yang berkaitan dengan perminyakan gitu. Mungkin di dalamnya ada fungsi-fungsi perdagangan, fungsi-fungsi pertambangan, ya kan? Nah, kalau misalnya berkenaan tentang keuangan, kepegawaian, dan seterusnya, ada pastinya. Tapi kan itu kita harus melihat lagi dari fungsi substantifnya apa dan fungsi fasilitatifnya apa. Nah, kalau dari sisi fungsi fasilitatif otomatis semua sama. Semua sama. Mau perusahaan juga pasti kan ada pegawai kan. Ada pegawai, ada keuangan, ada perlengkapan, gitu kan. Nah, itu fasilitatif. Nah, fasilitatif ini untuk mendukung substantif. Yang membedakan semua itu adalah di fungsi substantifnya. Nah, tiap lembaga itu beda substantifnya. Bu, misalnya kalau sama-sama perguruan tinggi misalnya, kan pasti fungsinya sama kan? Iya, sama substantifnya sama, dan fungsi fasilitatifnya sama, tetapi pasti arsip-arsip yang tercipta itu berbeda. Mungkin di sana dari mungkin ada unit-unit tertentu yang di satu perguruan satu ada, tetapi perguruan tingginya lain tidak ada. Contohnya berarti kita harus melihat struktur. Nah, struktur. Ya, otomatis antara satu perguruan tinggi beda dengan struktur di perguruan tinggi lainnya. Contoh,
Contoh misalnya struktur di UIN aja sama UI. Itu udah jelas ya. UI sama UIN. Beda N. Beda, yang jelas beda kan. Berarti kan arsip-arsip yang ditimbulkan juga berbeda. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Mana tadi? Kenapa ya kalau di stop itu mesti hilang itunya yang mau di-share? Apa ya? Jadi harus diulang lagi dari awal. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita belajar tentang klasifikasi ya. Tentang arsip vital. Kenapa belajar tentang arsip vital? Karena memang arsip vital itu bagian dari arsip dinamis. Dan kemudian di sini ada rekam medik juga. Ya, jadi rekam medik ini merupakan bagian dari manajemen rekod. Begitupun dengan program arsip vital. Kenapa kok disebut program? Kenapa kok tidak disebut ya udah pengelolaan arsip vital bukannya program? Karena memang berbeda ya pengelolaan arsip dinamis dengan pengelolaan arsip vital. Dia merupakan suatu program dia. Jadi dia khususnya karena memang arsip vital ini kalau jika hilang maka tidak tergantikan, maka disebut dengan program. Dan kemudian nanti belajar tentang pengelolaan rekod secara fisik maupun digital. Dan kemudian nanti belajar tentang temu balik arsip, otomatis berkaitan dengan klasifikasi arsip. Dan kemudian belajar tentang apa nih, penyusutan rekod. Belajar tentang penyusutan rekod ya. Mana sih apresial di sini? Ada nanti apresial dan kemudian baru nanti disposal. Dan kemudian nanti setelah itu semua nanti belajar bagaimana sih implementasi pengelolaan arsip pengelolaan rekod ya, pengelolaan rekod. Nah, ini sih berharap nanti nanti yang bicara ini implementasinya mudah-mudahan ya nanti dosen tamu kita ya nanti akan bicara gimana sih implementasi apa ya pengelolaan atau manajemen rekod di instansi gitu, di sebuah instansi. Nah, mungkin itu ya gambaran untuk selama 1 semester ini. Nah, untuk mempelajari itu cukup lumayan banyak ya materi-materi yang akan dipelajari. Maka nanti ada yang tadi Ibu sebutkan ada 7 kelompok ya. Nah, kalau 7 kelompok, 1 kelompok berapa ya PC? Uh, 6 orang Ibu, 1 kelompoknya. 6 orang. Oke, 6 orang ya. Kelompok 1 nanti, aduh. Dicatat ya PJ dan nanti orang-orang siapa ya nanti PJ lah yang mengaturnya sama teman-temannya. Kelompok 1 nanti membahas tentang
Mana sih? Kelompok 1 nanti bahas tentang arsip vital, ya. Arsip vital dan kelompok 2 nanti bahas tentang appraisal. Tadi Ibu nyebutnya apa? Tadi kelompok 1? Oh, arsip vital ya. Kelompok 2 nanti bahas tentang appraisal. Appraisal tahu kan? Apa appraisal? Appraisal itu apa? Ayo Kemon, masa iya sih appraisal aja nggak tahu. Menaksir suatu barang, Bu. Kayak value suatu barang atau kayak itu bukan, Bu? Appraisal. Bukan. Salah besar. Saya kira yang ituan, Bu, yang naksir satu barang itu. Iya sih, cuman bukan itu. Coba apa? Apa appraisal? Penilaian arsip bukan, Bu? Nah, pinter. Itu penilaian arsip. Ya sama aja sih penaksiran barang ya. Cuman dipakai di mana-mana nah appraisal, tapi appraisal di sini maksudnya adalah penilaian arsip ya. Ya penaksiran juga kan penilaian ya. Saka? Iya, Bu. Iya. Tapi kita di sini bukan pengadaan barang ya. Tapi penilaian arsip ya, itu appraisal. Terus yang kelompok 3-nya disposal. Disposal itu apa? Ayo apa? Pemusnahan arsip. Pintar. Siapa tuh nyebut? Siapa yang nyebut? Marcella, Bu. Siapa itu? Marcella. Putri Marcella. Pintar, Marcella. Putri Marcella. Iya. Itu kelompok 3 ya. Nah, kelompok 4 itu bahas tentang merancang pada akhirnya terciptalah klasifikasi arsip. Nah, klasifikasi arsip di sini kan ada 2 ya. Ada 2 klasifikasi kan. Ada yang pertama klasifikasi dan juga klasifikasi akses dan keamanan arsip. Nah, itu dibahas tuh oleh kelompok 4. Ya. Terus yang kelompok 5-nya bahas tentang dari buka dulu ya, tes kok nggak hafal-hafal ya. Kelimanya itu bahas tentang rekam medik ya. Rekam medik. Ini sesuatu bagi Ibu pribadi ya, bagi Ibu pribadi merupakan suatu hal yang baru ya. Jadi kita nanti sama-sama belajar bareng. Apa sih itu di rekam medik? Nah, rekam medik ini Ibu pernah menulis ya, menulis rekam medik bersama Bu Weni dan Pak Rian. Pernah tahun 2022 kemarin kita meneliti, itu agak menarik ya. Mungkin di antara Anda juga mungkin ada yang
yang yang tertarik dengan Rekamedik ya. Dia cara klasifikasinya juga beda dengan yang kita selama ini pahami, misalnya keuangan KU gitu kan ya, kepegawaian KP, dia beda sendiri ya. Ini mungkin kita belajar, ya sama-sama belajar ya, Ibu juga belajar dan juga belajar ya. Kita coba ya, dan itu dia ada keunikan sendiri. Misalnya nanti ada arsip-arsip masa COVID dengan masa sekarang tuh ada perbedaan. Itu Rekamedik. Nah, ini dibahas nanti oleh kelompok berapa tadi? 5 ya? Apa 6? Kelompok 5, Ibu. Oke, 5. Ya, Amanda bolak-balik keluar apa baru ya? Amanda baru masuk ya? Ke-5. Sekarang mana ya? Enggak, Bu, tadi jaringannya ini. Oh, oke. Tadi udah berapa tadi? 5, Udah Bu. 5. 5. Oke, yang ke-6 itu tentang pengelolaan rekod elektronik. Nah, rekod elektronik itu bagaimana sih pengelolaannya gitu. Nah, di J. Kennedy nanti ada tuh bagaimana kita merancang atau mengelola rekod elektronik. Yang terakhir, yang ke-7 adalah retensi. Ya, retensi. Ya, bagaimana sih cara kita untuk membuat atau merancang retensi ya? Apakah retensi itu dimulai dari awal masa penciptaan, ataukah memang sesuai daur hidup arsip? Ya udah, dari kan daur hidup arsip kan penciptaan, penggunaan, ya kan, pemeliharaan, terus kemudian baru penyusutan kan. Apakah retensi itu dimulai pas masa atau pemeliharaan, atau pas masa penggunaan, ataukah pas masa penciptaan? Nah, itu nanti dibahas tuh oleh kelompok 7. Nah, dalam memaparkan PPT itu jangan coba-coba Anda menggunakan AI. Ya. Nanti PJ-nya itu wajib bertemu sama Ibu ya. Selain itu kan di PPT nanti ada referensinya. Nah, tapi Anda wajib mengacu ke ini, ke J. Kennedy. Kenapa J. Kennedy? Karena di sini lengkap banget ya. Lengkap banget menguraikan detail ya, secara detail langkah-langkah untuk misalnya merancang klasifikasi, merancang retensi, terus merancang pengelolaan rekod secara elektronik. Nah, Bu, apakah semua yang wajib ini kan lumayan tebal ya. Ini bahasa Inggris loh. Tapi Ibu yakin Anda tuh pinter semua bahasa Inggris. Minimal nanti pakai Google Translate. Ya kan? Minimal. Tapi kalau ada yang pinter mau nggak usah pakai Google Translate, langsung udah hafal Bu, saya di luar kepala gitu. Nah, ini PJ-nya harus ketemu dengan Ibu. Nah, nanti kan pertemuan besok nanti pertemuan 2-3 nanti Ibu, nanti pertemuan 4 sampai yang selanjutnya nanti Anda. Lalu buka dosen tamunya. Nah, nanti itu dosen tamunya nanti Ibu hubungi dulu. Nah, kapannya itu nanti disesuaikan waktunya. Tapi dihitung sebagai bagian dari perkuliahan, bukan terpisah dari perkuliahan. Materinya apa? Ibu bahas sih materinya tentang bagaimana sih implementasi manajemen rekod di tempat beliau bekerja seperti itu. Jadi kita paham betul. Setelah kita paham betul teorinya, maka nanti ternyata pengelolaan itu seperti itu. Gitu. Jadi
jadi apa tuh? Jadi terjadi komunikasi yang baik nantinya pas nanti acara dosen tamu. Mudah-mudahan nanti waktunya pas untuk kita ya. Tapi ya mungkin ya kita harus menyesuaikan beliau juga gitu ya. Ya mungkin itu gambarannya ya. Gambarannya yang harus Anda lakukan ya selama perkuliahan ini, kita sama-sama belajar bareng. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Ata tumben diam aja. Jadi kalau sudah paham Ibu akhiri nih. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, mungkin itu, dan nanti Anda absen ya. Absen form yang Ibu sudah share. Dan untuk nanti tugas presentasi nanti tidak boleh menggunakan gamma, tidak boleh menggunakan AI, tapi Anda wajib mengacu kepada rekod manajemen karangan dari J. Kennedy dengan Cheryl Founder. Nanti PJ-nya wajib ke Ibu untuk mengcopy ya. Dan nanti Anda sesuai dengan materi yang telah diberikan, tugas yang diberikan, maka ambil sumbernya dari J. Kennedy. Dan kemudian boleh nggak sih Bu ditambah dengan sumber lainnya, itu lebih baik banget. Artinya jadi kita tidak hanya dalam satu sumber, tetapi ada beberapa sumber. Misalnya contoh dalam presentasi tadi nanti jangan seperti anak semester 1 ya. Jangan seperti anak semester 1, tetapi ada di situ ada perdebatan akademiknya. Ya, misalnya contoh Anda memaparkan tentang klasifikasi misalnya. Terus kemudian Anda menguraikan rancangan pertama dalam pembuatan klasifikasi menurut siapa? Menurut J. Kennedy. Itu langkahnya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan kemudian hasil bacaan Anda tentang siapa, berkenaan tentang klasifikasi, menyebutkan bahwa ternyata klasifikasi itu dibagi menjadi 2 misalnya. 2, yaitu penentuan klasifikasi substantif dan klasifikasi fasilitatif. Itu tuh menurut siapa? Itu pasti ada menurut siapanya. Jadi bukan menurut Anda atau menurut AI. Jadi kalau nanti ada yang presentasi menggunakan gamma tanpa Anda sebutkan sumbernya, Ibu langsung tolak. Karena Anda sudah semester 7. Sudah ibaratnya Anda tuh sudah masanya untuk membuat proposal skripsi. Jadi ibarat di sini Anda sekalian belajar ya, belajar bagaimana mengemukakan pendapat ya, pendapat Anda dan didukung oleh beberapa referensi yang Anda baca. Itu ya. Salah satunya ada ini J. Kennedy, dan kemudian
Apalagi menurut siapa? Apakah menurut misalnya contoh Elizabeth Parker. Nah, Elizabeth Parker itu kan juga membahas tentang data information record, ya. Atau menurut Richard Koch kan lebih kepada sebenarnya perpaduan antara rekod dengan archive. Di situ dia membahas benang merahnya mana sih yang rekod, mana yang archive. Nah, di situ juga dibahas, Richard Koch juga membahas tentang nggak salah sih klasifikasi, tetapi tidak secara detail. Itu. Sehingga nanti Anda paham tuh di luar kepala, ibaratnya ketika kita bicara tentang klasifikasi sudah terbayang hasil bacaan Anda. Tidak hanya berdasarkan pemahaman secara pribadi. Ya bagus sih pemahaman secara pribadi, tetapi Anda hasil bacaannya siapa? Itu jadi kuat gitu loh landasan teorinya. Terus kemudian kalau ketika misalnya bahas tentang retensi, tidak hanya Anda menyebutkan produknya saja. Produknya itu apa misalnya? Produknya kan berarti kan JRA ya, jadwal retensi. Tidak, itu Ibu bukan berharap seperti itu. Tapi proses-proses membuat retensinya itu seperti apa? Dan menurut siapa? Nah itu. Ya, sekali lagi Ibu tekankan di sini, ketika nanti Anda presentasi tidak hanya berdasarkan hasil AI. Ya. Oke, mungkin itu supaya Ibu hari ini tidak hanya perkenalan kan ya. Kita absen dulu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu maaf mau tanya. Tadi saya kan itu nggak sempat ngeliat yang tadi di grup. Terus saya udah absen sebelum jam 1. Saya kira tadi absennya 10 menit sebelum mulai. Absen lagi nggak Bu kira-kira saya? Ya iyalah, Ibu tolak itu mah. Anda dianggap Ibu nggak masuk. Oh oke Bu. Oke, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Oke, Ahmad Baihaqi. Nggak ada. Aisyah Adinda. Yasmin. Hadir, Bu. Oke, Alfi Nur Hikmah. Ada nggak? Nggak ada. Alma Wainan Dini. Hadir, Bu. Oke, Amanda Mita Kurnia. Hadir, Bu. Andini Suwita Ningsih. Hadir Bu. Oke, Ayu Fitriani. Hadir, Bu. Bilkis Aditya Wijaya. Hadir, Bu. Oke, Dia Pitaloka. Nggak ada. Diki Hadir, dan Bu. Sultani. Oke, Diki ya. Diki dan Sultani, dan Sultan maksudnya 2 nama atau 1 ini? Nggak ada. Diva, Asaf. Diki hadir, Bu. Kamu tuh Diki dan Sultan, apa Diki Sultan, atau kamu berdua apa sendiri? Diki sama Sultan, Ibu. Sultan lagi ke kamar Mana mandi, saya lagi di orangnya? kampus, Ibu. Mana Dikinya? Kamu di kamar mandi Saya, satu Bu. kampus, gimana ceritanya? Berarti satu orang ada, satu orang nggak ada gitu? Yang mana nih yang ada nih, Diki atau Sultan? Saya Diki, Bu. Oke, Sultannya berarti nggak ada ya?
Diva Asa Raimuna. Saya hadir, Bu. Oke. Elia Rahma. Hadir, Bu. Vigo Azfa. Hadir, Bu. Firial Rahmadani. Hadir, Bu. Pita Apri Aulia. Hadir, Bu. Gina. Hadir, Ibu. Gisan. Hadir, Bu, bisa. Herdi. Hadir, Ibu. Nggak ada. Oke. Miftalia. Hadir, Bu. Atta. Atta keluar. Hadir, Saka. Bu. Saka Bu, hadir Bu. Mutiara Sani. Hadir, Ibu. Putri Marcella. Hadir, Bu. Konita. Hadir, Bu. Rahma. Hadir Ibu. Rifda. Hadir Ibu. Rizky. Rizky Ayu. Hadir, Ibu. Rizky Safira. Hadir, Ibu. Siapa nih? Rohalia. Hadir, Ibu. Safana. Hadir, Bu. Sahrul. Masuk angkat tangan. Hadir, Ibu. Septiani. Hadir, Ibu. Suditi. Hadir, Ibu. Sukma. Nggak ada. Hadir, Ibu. Syatriandi. Hadir, Ibu. Sahana mau Liddina. Hadir, Ibu. Syahidah. Hadir, Ibu. Hasani. Hadir, Ibu. Wahdini. Nggak ada. Wisal. Nggak ada. Wisnu. Hadir, Bu. Oke. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Ibu berharap PJ bantu Ibu untuk yang Bu. tadi Ibu sebutkan nggak ada, direkap. Ya, setiap pertemuan itu merekap dan hasilnya taruh di grup, nggak apa-apa, biar teman-temannya tahu mana yang hadir hari ini, mana yang tidak. Maaf, Ibu. Oke, tadi Sahrul ya? Sahrul. Siapa tadi? Saya Ahmad Baihaqi. Dua tadi. Ahmad Baihaqi, oke. Maaf Bu, kalau saya Bu, Muhammad Saka Bu. Siapa tadi? Muhammad Sultan. Saka. Saya, Bu, Sultan nggak maaf, ada berarti Muhammad kan? Akmil. Ibu saya Muhammad Ya. Akmil, Bu, hadir. Halo. Ya. Ibu. Kalau saya Muhammad Saka hadir Bu. Oke, mungkin. Ya. Mana PJ-nya? Ibu, maaf. Ibu izin bertanya, ini udah boleh absen? Ibu mau. Boleh, kan kalau misalnya Ibu pas absen berarti kan udah mau berakhir. Dan ini kan sebelum perkuliahan selesai dan sesudahnya itu dikasih waktu 10 menit. Misalnya sekarang kan 12:19, ya tambah 10. Kan gitu. Nah, lewat dari itu berarti kemungkinan Anda tidak hadir tetapi Anda absen, karena absen itu terbuka sampai berakhirnya perkuliahan ini. Itu. Baik, Ibu. Oke, mungkin itu ya. Ibu. Dan yang Yang sebelumnya udah absen ya wajib absen kembali, berarti nanti yang sebelumnya ya Ibu coret. Nah, kan nanti kan di Excel nanti ya Ibu bisa lihatnya. Dan terlihat nanti jamnya. Ibu maaf. Ya. Tadi saya udah absen ya Bu. Tadi suara saya kedengaran Ibu. Iya, terus kenapa? Enggak Ibu, maaf. Tadi takutnya suara saya nggak kedengaran lagi Bu. Kelewat. Ya. Mungkin itu ya, mana PJ-nya?
Saya Ibu. Terpental ya? Ya, nanti PJ-nya hubungi Ibu ya. Kapan Anda nanti ambil bukunya untuk difotokopi ya. Tapi yang jelas hari Senin itu dipinjam dulu oleh kelas pagi ya. Kelas pagi mungkin nanti supaya memudahkan Anda juga bisa berhubungan dengan kelas pagi, siapa ya namanya ya? Kok Ibu lupa ya. Nah, kelas ini kelas 6B, kelas 6B PJ-nya Ibu siapa lupa ya. Mungkin bisa sekalian gitu, tolong sekalian kopikan misalnya seperti itu. Bisa aja nanti Anda berhubungan kalau misalnya Anda tidak ke tempat Ibu. Untuk di-copy dan kemudian diberikan kepada teman-temannya sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Dan kelompoknya ya diatur aja ya oleh PJ dan teman-temannya semua. Oke, mungkin untuk hari ini cukup ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sama-sama baca hamdalah. Bu, maaf sebelumnya untuk Wahdi ini katanya mic-nya sedang bermasalah. Siapa? Wahdini Putri. Nanti hubungan sama PJ-nya aja ya, soalnya udah terlewat ya. Baik, Bu. Oke, makasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Sehat-sehat ya. Ibu. Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.